Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ummahat, para akhwat, kembali lagi kita membahas tentang salah satu sosok mulia dari para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi. Yang kita tahu istri-istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim azwajuhu ummahatuhum." Bahwasanya istri-istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin. Maka ketika kita mempelajari tentang sirah atau perjalanan hidup istri-istri Nabi, seakan-akan kita mempelajari tentang ibu kita sendiri, karena ibunda istri-istri Nabi adalah ibunda kita semua. Maka kita mempelajarinya dengan iman, dengan takwa, dengan kerinduan, dengan kecintaan, sebagaimana kita mencintai orang tua kita, ibu kita. Oleh karenanya mempelajari sirah mereka adalah ibadah. Karena Allah memilihkan bagi Nabi SAW sosok-sosok yang termulia untuk menemani Nabi SAW. Oleh karenanya pujian terhadap istri-istri Nabi sangat banyak. Di antaranya cukuplah Allah menyatakan bahwasanya istri-istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin. Di antara istri-istri Nabi adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah namanya adalah Hind bintu Abi Umayyah. Hind. Kalau Indonesia dibilang Hindun ya. Sebenarnya bisa Hindun, bisa Hindan, bisa Hindin, tergantung status dia, apakah sebagai subjek, apakah sebagai objek. Ya, dalam bahasa Arab huruf terakhir bisa berubah-ubah. Ya, kalau pelaku biasanya Hindun, kalau objek Hindan. Ra'aitu Hindan, aku melihat apa? Hindan. Kalau marartu bi Hindin, aku melewati si Hindin. Kalau Indonesia dipatok Hindun. Jadi sebenarnya kalau di Saudi enggak ada nama perempuan Hindun, ya ada namanya Hind. Enggak ada Hindun, Hindun itu cuma di Indonesia. Di Saudi banyak juga wanita namanya Hind, tapi cuma Hind gitu. Enggak ada Dun, itu enggak ada. Seperti Muhammad kan bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Sudah benar Muhammad. Jangan Muhammadun ya. Jadi Hind bintu Abi Umayyah, nama beliau radhiyallahu anha Hind. Adapun ayahnya Abu Umayyah adalah seorang yang terkenal dengan kedermawanannya. Dia diberi gelar oleh kaumnya dengan Zadur Raqib. Zadur Raqib maksudnya dia kalau bersafar dengan orang-orang, maka dia yang menanggung seluruh biaya perjalanan. Mereka tidak boleh bawa makanan, dia yang menyediakan makanan bagi mereka. Kalau kita punya teman seperti ini, sungguh menyenangkan. Mana-mana kita pergi, dia yang bayarkan tiket, dia yang bayarkan restoran, dia yang bayarkan hotel. Adakah teman seperti ini? Ada, tapi tidak banyak. Tapi ada. Kita kemana-mana dia yang bayarin semua. Itu namanya, bahkan rombongan banyak dia yang bayarin apa? Semua. Dan ada sekelompok orang-orang Arab dahulu dikenal dengan ini, Zadur Raqab. Mereka diberi gelar dengan Azwadur Raqab. Di antara mereka adalah Al-Aswad ibn al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza. Yang kedua, Musafir bin Abi Amr bin Umayyah. Yang ketiga, bapaknya Hind wa Abu Umayyah, yaitu Abu Umayyah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Yang keempat, Zam'ah ibn al-Aswad ibn al-Muttalib bin Asad. Mereka ini dikenal dengan Azwadur Raqab. 4 orang ini dikenal di zaman jahiliyah atau ketika itu sebagai bekal perjalanan. Karena kalau mereka, siapapun bersafar dengan mereka, maka mereka yang menanggung biayanya. Mereka yang disebut Azwadur Raqab dari suku Quraisy. Inilah yang disebut dengan sakhi, orang yang dermawan. Apa definisi orang yang dermawan? As-sakhi man kana bimalihi mutabarri'an wa an mali ghairihi mutawarri'an. Orang yang dermawan itu orang yang
hartanya suka dia sedekahkan kepada orang lain, terhadap harta orang lain dia menahan diri. Terhadap harta orang lain dia menahan diri. Harta dia lepaskan untuk orang lain, harta orang lain dia menahan diri. Itulah disebut dengan orang dermawan. Tentunya sifat kedermawanan biasanya nurun kepada anak-anak. Karena anak-anak sering melihat orang tuanya dermawan, maka akan menular pada anak-anak. Ini maksud saya, ini kedermawanan ayah daripada Ummu Salamah, yaitu Abu Umayyah, tentu memiliki pengaruh kepada sang putri Hind bintu Abi Umayyah. Baik, jadi nama lengkapnya Hind bintu Abi Umayyah ibn al-Mughirah bin Abdullah al-Makhzumiyah, yaitu bin Abdullah bin Makhzum dari Bani Makhzum. Quraisy itu suku besar seperti Jawa misalnya. Di bawahnya ada macam-macam, ada Jawa Timur, Jawa, ada Sunda. Ini semua dalam pulau apa? Pulau Jawa. Jadi banyak suku-suku kecil di suku Jawa tersebut. Nah, Quraisy juga demikian. Quraisy suku besar. Dan ada suku-suku kecil seperti Bani Adi, yaitu sukunya Umar bin Khattab, ya. Bani Taim, sukunya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Bani Zuhrah, sukunya Abdurrahman bin Auf. Di antaranya Bani Makhzum. Bani Makhzum sukunya Al-Walid bin Khalid ibn Al-Walid. Khalid bin Walid itu dari suku Bani Makhzum. Nah, di antara suku yang paling terkenal dalam suku Quraisy dua. Bani Hashim itu sukunya Nabi Muhammad SAW dengan Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal. Abu Jahal itu Bani Makhzum. Abu Jahal, Khalid bin Walid itu dari Bani Makhzum. Ini di antara dua suku kecil terbesar dari kalangan apa? Quraisy, ya, dari Quraisy. Sehingga dua suku ini sering bersaing. Suku Bani Hashim sama suku Bani Makhzum. Bahkan disebut dalam riwayat kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi SAW, karena Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Dia enggak mau kalah. Bani Makhzum tidak mau beriman kepada Nabi SAW karena kalau dari Bani Hashim ada Nabi, mereka sudah kalah saingan. Jadi mereka enggak mau ngakui supaya tetap persaingan. Itulah sebab, di antara sebab kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita tahu ternyata Ummu Salamah dari suku terkenal dari Quraisy, yaitu dari Bani Makhzum. Bani Makhzum. Namanya Hind bintu Abi Umayyah ibnul Mughirah dari Bani Makhzum. Berarti dia ada hubungan saudara dengan Khalid. Khalid namanya Khalid ibnul Walid ibnul Mughirah. Jadi kakek mereka sama. Kalau Hind bin Umayyah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Kakeknya Ummu Salamah siapa? Al-Mughirah, faham? Jadi Hind binti Abi Umayyah ibnul Mughirah. Khalid ibnul Walid ibnul Mughirah. Berarti kakek dia dan kakek Khalid bin Walid sama. Namanya siapa? Al-Mughirah. Al-Mughirah. Jadi mereka ini boleh dikatakan apa? Sepupuan. Iya enggak? Sepupuan. Saya ingin gambarkan tentang kedekatan antara Ummu Salamah dengan Khalid ibnul Walid, pahlawan terkenal yang dikenal dengan Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha kapan lahir? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia lahir sekitar 23 sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada yang bilang 24 sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan sekitar 29 sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Pendapat yang masyhur, ya, beliau radhiyallahu anha yaitu lahir sekitar 24 atau 23 24 sebelum hijrah. Artinya ketika dia berhijrah umur dia sekitar 24 tahun ke Madinah. Hijrah ke Madinah berarti usia 24 tahun. Artinya ketika Nabi berusia 40 tahun, ya, umur dia berapa? 24 kurang 13. Di Mekah Nabi berapa tahun? 13. Kan Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, baru kemudian berhijrah di Madinah 10 tahun. Jadi Nabi berdakwah 23 tahun. Ketika awal Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, usia Nabi berapa? 40 tahun. Ya. Ketika Nabi berhijrah umurnya berapa? 53. Ketika itu Ummu Salamah usianya 24. Ketika usia Nabi berapa? 53.
Ummu Salamah 24. Berarti perbedaan usia Nabi dengan Ummu Salamah berapa tahun? Berapa? Hitunglah berapa itu. 53 kurang 24 berapa? 29. 29 tahun ya. Jarak umur antara Nabi dengan Ummu Salamah. Tapi Ummu Salamah radhiyallahu anha ya dikenal wanita yang cantik ya. Sampai disebutkan oleh Aisyah di antara sebab Aisyah cemburu radhiyallahu anha karena di antaranya kecantikan Ummu Salamah, dan dia juga dari wanita Quraisy dan dari kabilah yang masyhur ya, kabilah Bani Makhzum. Kemudian ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, maka dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam ya. Dan Ummu Salamah menikah dengan seorang laki yang hebat yang dikenal dengan Faris Quraisy, yaitu jagoan berkudanya orang Quraisy. Al-Batal sang pendekar Abu Salamah, namanya Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, juga dari Bani Makhzum. Ingat Bani Makhzum ini sukunya siapa? Khalid, sukunya Abu Jahal. Abu Jahal dari siapa? Bani Makhzum. Jadi dia menikah dengan seorang lelaki juga dari Bani Makhzum, namanya Abu Salamah bin Abdul Asad. Nah, Abu Salamah ini siapa? Abu Salamah ini punya ibu namanya Barrah bintu Abdul Muttalib, tantenya Nabi. Nabi punya kakek namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-lakinya banyak, di antaranya Abu Lahab ya. Di antaranya Hamzah, di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, di antaranya Abu Talib, di antaranya bapaknya Nabi Abdullah. Banyak, ada 10 orang atau lebih anak laki-laki. Anak perempuan juga ada. Di antaranya namanya Barrah. Jadi Barrah ini tantenya siapa? Tantenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barrah ini menikah dengan Abdul Asad. Barrah menikah dengan Abdul Asad, punya anak namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini suaminya siapa? Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah ini ternyata sepupunya Nabi. Karena ibu dia tantenya Nabi. Karena ibu dia tantenya. Makanya Abu Salamah ini saudara susuannya Nabi. Ketika dia lahir masih kecil, dia umurnya semirip dengan intinya dia disusui oleh wanita yang sama, namanya Thuwaibah. Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab. Abu Lahab punya budak wanita namanya Thuwaibah. Dia menyusui 3 orang yang terkenal semua. Pertama Rasulullah SAW, yang lain, yang kedua adalah Hamzah, yang ketiga Abu Salamah. Jadi 3 orang ini saudara susuan. Rasulullah SAW, Hamzah pamannya Nabi, kemudian siapa? Abu Salamah sepupunya Nabi. Jadi kita tahu bahwasanya suaminya Ummu Salamah, yaitu Abu Salamah, ternyata sepupunya Nabi. Inilah maksud saya, semuanya dekat-dekat nih, keluarga. Taib. Ketika dakwah berjalan di kota Mekah, maka terjadilah intimidasi terhadap orang-orang yang masuk Islam. Mendapat tekanan, sampai akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah. Pertama kali, jadi hijrah ada 3. Hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Habasyah, hijrah ketiga baru ke Madinah. Hijrah pertama ya dilakukan oleh sebagian sahabat, jumlahnya tidak banyak, yaitu ada 12 lelaki dan 4 wanita. 12 lelaki dan 4 wanita. Siapa 12 lelaki dan 4 wanita tersebut? Pertama, Utsman radhiyallahu anhu dan istrinya. Itu putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hudzaifah bin Utbah dan istrinya. Sahlah bintu Suhail. Kemudian Abu Salamah dan istrinya. Abu Salamah istrinya siapa? Ummu Salamah ya. Kemudian Amir bin Rabi'ah dan istrinya Laila bintu Abi Hathmah. Zubair bin Awam, Musa bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, Abu Syahbur bin Abi Rahim, Hatib bin Amr, Suhail bin Wahab, Abdullah bin Mas'ud. Ini jadi yang pertama hijrah cuma ternyata 12 laki-laki, 4 perempuan, itu 16 orang. Mereka berhijrah dari Mekah menuju ke negeri Habasyah. Rasulullah SAW berpikir panjang ketika itu, ketika para sahabat diintimidasi, bahkan sebagian ada yang dibunuhin, ya, disiksa. Maka harus ada sekelompok dari kaum muslimin yang cari tempat aman. Siapa tahu meskipun tidak diingin, kalau seandainya terjadi apa-apa pada
Kaum muslimin di Mekah masih ada dakwah terus berjalan, berlanjut. Rasulullah SAW pikirannya panjang. Maka Rasulullah SAW mencari tempat yang aman, meskipun negara kafir, yaitu negeri Nasrani ketika itu, ada Raja Najasyi. Maka Rasulullah SAW kirim orang-orang yang terpilih untuk berhijrah ke sana. Ya. Orang-orang tersebut tadi yang saya sebutkan. Ya. Maka berangkatlah 16 orang ini ke negeri Habasyah, di antaranya adalah Abu Salamah dan istrinya siapa? Ummu Salamah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita tahu bahwasanya berhijrah adalah hal yang tidak menyenangkan. Meninggalkan kampung halaman, pergi ke negeri Afrika ya. Habasyah kan di benua Afrika bagian bawah. Mungkin makanan juga berbeda, bahasa juga berbeda, tanpa sanak saudara di sana. Ya, tapi mereka menempuh itu semua atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika itu mereka balik lagi ke kota Mekah. Kemudian akhirnya berhijrah lagi kedua kali karena ada isu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sudah pada masuk Islam atau sudah berdamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pada balik. Ternyata mereka kecele, ternyata di Mekah kecele. Apa yang benar? Kecele itu? Kecele. Kecele. Bahasa Indonesia apa sih kecele itu? Kecok. Bukan terkecoh. Iya, terkecoh ya, benar. Kecele. Benar. Ternyata mereka terkecoh ya. Ketika tiba di sana ternyata orang-orang kafir masih bermusuhan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka hijrah kedua kali. Di situ Abu Salamah dan Ummu Salamah berhijrah lagi. Abu Salamah, Ummu Salamah berhijrah lagi. Makanya sebagian ulama mensifati Ummu Salamah dengan al-muhajirah, wanita yang hijrah, karena dia hijrah berulang-ulang. Hijrah pertama, hijrah kedua, dan hijrah ketiga. Dan hijrah ketiga perjalanannya menyedihkan. Hijrah ketiga perjalanan yang menyedihkan. Ini semua kejadian membuat orang kafir Quraisy jengkel sama Abu Salamah, Ummu Salamah. Terutama Bani Makhzum. Bani Makhzum paling jengkel kalau ada Bani Makhzum yang masuk Islam. Karena Abu Jahal dari Bani Makhzum. Maka pertentangan mereka terhadap Bani Hashim sangat kencang. Ada Abu Jahal, ada bapaknya Khalid yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Khalid bin Walid juga waktu itu Khalid bin Walid masih musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka ya disedihkan, ternyata ada dari Bani Makhzum yang masuk Islam. Di antaranya Ummu Salamah, di antaranya suaminya Abu Salamah. Nanti ada juga Arqam bin Abil Arqam juga dari Bani Makhzum. Intinya mereka sangat benci dengan hal tersebut karena memalukan bagi mereka ada Bani Makhzum yang masuk Islam. Taib, akhirnya ketika Rasulullah SAW mengumumkan untuk berhijrah dari pernikahan Abu Salamah dengan Ummu Salamah, ya. Coba saya tanya sama ibu-ibu. Kalau kita bilang Ummu Salamah lahir 24 tahun sebelum berhijrah. Sebelum hijrah 24 apa? Tahun. Taib. Ketika Nabi berusia 40 tahun, yaitu Nabi mulai berdakwah, usia Ummu Salamah berapa? 24 kurang 13 berapa? 11 ya, 11. Karena Rasulullah mulai berdakwah 13 tahun sebelum apa? Hijrah. Karena di Mekah 13 tahun baru tahun Hijriah, paham? Jadi Rasulullah mulai dakwah 13 tahun sebelum hijrah. Ketika itu usia Ummu Salamah berarti sekitar 10 atau 11 tahun. Taruhlah 11 tahun. Kemudian hijrah pertama ke Habasyah ketika tahun 5 kenabian. Berarti 5 tahun berikutnya. Berarti Ummu Salamah usianya berapa? 16. Ketika itu sudah dalam kondisi menikah dengan Abu Salamah. Usia 16 tahun sudah menanggung beban hidup, tantangan dakwah, pergi dengan suaminya, meninggalkan kota Mekah, dalam kemewahan hidup pergi ke negeri orang. Nurut sama suami, berangkat ke sana. Kalau kita bayangkan wanita zaman sekarang umur 15 tahun suruh gitu berat. Ya. Masih mau main game. Ya, masih mau main jalan-jalan. Ini suruh jalan-jalan, ini hijrah meninggalkan kampung halaman, menjalani kehidupan yang susah. Di sana dia punya anak, di antaranya Salamah. Di antaranya Salamah. Taib. Akhirnya
balik lagi ke kota Mekah. Kemudian pada tahun 13 kenabian, maka Abu Salamah dan Ummu Salamah ya di tahun-tahun tersebut mulai mereka berhijrah, para sahabat berhijrah. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang rombongan, dan banyak sahabat yang sembunyi-sembunyi. Karena kalau ada orang Quraisy yang tahu ada yang mau hijrah, dihadang, suruh balik. Suruh balik. Abu Salamah, dia jagoan, maka dia hijrah tidak sembunyi-sembunyi. Dia hijrah terang-terangan. Dia bawa istrinya Ummu Salamah, dia bawa anaknya Salamah. Maka dia bawa ontanya berjalan di tengah kota menuju ke kota Madinah. Namun apa yang terjadi? Kita bacakan di sini. Ummu Salamah cerita, ya. Lamma ajma Abu Salamah al-khuruj ila al-Madinah. Ketika Abu Salamah siap untuk berhijrah ke kota Madinah, rohalali ba'irahu, maka dia siapkan ontanya untuk aku naiki. Summa hamalani alaihi, kemudian dia angkat aku untuk letakkan di atas ontanya. Wa hamala ma'i ibni Salamah bin Abi Salamah fi hijri. Kemudian dia bawa putra kita Salamah, makanya mereka namanya Abu Salamah dan Ummu apa? Salamah, ya. Karena putra mereka namanya Salamah. Jadi Salamah itu nama laki-laki, ya. Maka dia pun meletakkan putraku Salamah, ya, di pangkuanku, di atas onta. Tsumma kharaja bi yaqudu bihi ba'ira. Kemudian dia tuntun aku di atas ontanya. Falamma ra'athu rijalu Banil Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum qamu ilaihi. Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba om-omku, itu saudara-saudaraku, lihat aku. Dan mereka semua kafir. Ini dari Bani Makhzum. Cuma dari dua keluarga berbeda, ya. Keluarga berbeda, keluarga suami dan keluarga istri, tapi sama-sama Bani Makhzum. Akhirnya keluargaku melihatku. Maka dia marah, ya. Dia mengatakan, lihatlah istrimu ini. Jadi kalau ya, enak aja kau bawa dia pergi. Enak aja kau bawa dia pergi. Akhirnya kemudian fanaza'u khitam al-ba'ir min yadihi. Maka mereka ambil kekang onta dari tangannya Abu Salamah, ditarik, keluarga istrinya narik. Keluarganya Ummu Salamah. Kemudian fa akhadhuni ma'ahu. Kemudian mereka ambil. Aku diambil, dibawa oleh om-omku, keluarga omku. Ternyata kejadian itu dilihat oleh keluarga suaminya, keluarga Abu Salamah. Lihat tuh, kok ponakan kita diganggu, istrinya diambil. Sama-sama Bani Makhzum nih. Keluarga dari Abu Salamah pun marah. Wa ghadiba inda dzalika Banu Abdul Asad rahtu Abi Salamah. Karena akhirnya Abu Salamah bin Abdul Asad, yaitu keluarga paman-pamannya pun marah. Maka mereka balik, mereka berkata, wallahi la natruku ibnana indaha idh intaza'umuha min sahibina. Oh, enggak bisa. Kalian ngambil istri ponakan kami, sekarang kami mau ambil cucu kami. Cucu kami kan nasabnya kepada bapaknya, ya. Kembalikan cucu kami. Enak aja ambil ibunya, istri dari ponakan kami. Cucu kami mau ambil. Akhirnya mereka tidak terima, saling tarik-tarikan. Si Salamah yang kecil ditarik sana, tarik. Akhirnya tangannya keduanya lepas. Tarik, ya. Kata Ummu Salamah, hatta khala'u yadahu, yaitu lepas dari apa? Tuh, lepas ini. Jadi akhirnya ketika tangannya lepas, maka diambil, ya. Kemudian dibiarkan, dipelihara oleh mereka, dipelihara oleh mereka. Kemudian aku pun ditahan oleh paman-pamanku. Kemudian suamiku berjalan lebih dulu hijrah. Ya, ujian bagi Abu Salamah. Anakku dipegang oleh keluarga bapaknya, keluarga suamiku pergi, dia sendiri. Jadi berpisah satu keluarga. Anak di mana, suami di mana, dia sendiri. Itu kisah hijrahnya. Akhirnya suaminya lebih dahulu. Suaminya tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun dia jagoan, dia kuat, namun dia kalah karena ini keluarga. Apalagi sama-sama dari Bani Makhzum. Semua keluarga besar. Kata Ummu Salamah, "Wan talaqa zawji Abu Salamah ila al-Madinah. Fa farraqu baini wa baina zawji wa baina ibni." Maka suamiku terus berjalan karena berhijrah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah.
dan mereka telah memisahkan antara aku dengan suamiku, antara aku dan anakku. Apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah? Fakuntu akhruju kulla ghadatin fa ajlisu bil abtah fama azalu abki hatta umsi. Setiap hari yang aku kerjakan setelah aku terpisah dari suamiku dan anakku, aku keluar ke Abtah. Abtah itu suatu tempat ya, terbuka di kota Mekah. Aku menangis di situ. Dari pagi sampai sore. Setiap hari. Ya, menangis ya. Kemudian sekitar setahun atau hampir setahun. Itu kegiatan setiap hari. Pagi menangis karena tidak ada orang. Tidak ada orang. Ya cuma dia menunjukkan dia nangis sampai sore, balik lagi. Besok nangis lagi, duduk sampai sore, balik lagi. Dan terus begitu. Subhanallah. Dan dia sabar. Dia keluar nangis sampai sore. Sampai setahun atau hampir setahun. Namun Allah memberikan jalan keluar. Akhirnya apa? Kata Ummu Salamah, hatta marrabi rajulun min bani ammi. Akhirnya ada salah seorang dari keluarga pamanku. Fara'a hali, dilihat kondisiku, dia kasihan kepadaku, maka dia berkata kepada Banil Mughirah, yaitu paman-pamanku, ala tukhrijuna hadhil miskinah farraqtum baina wa baina waladiha. Ya. Mereka bilang, tidakkah kalian sudah lepaskan ini perempuan? Kalian telah misahkan dia dengan anaknya. Kasihan dia. Akhirnya mereka pun kasihan. Faqalu li, akhirnya keluarga paman-pamanku berkata, ilhaqi bi zaujiki in syi'ti. Kalau kau mau nyusullah suamimu. Karena dia mau nyusul enggak boleh ditahan. Kalau kau ingin nyusul suamimu di Madinah silakan. Ketika itu akhirnya keluarga suamiku kembalikan anakku. Sudah marah-marah hilang, tapi semua jadi korban. Fartahaltu ba'iri, maka aku pun menyiapkan ontaku, aku pasang pelananya. Thumma akhadtu ibni fawada'tuhu fi hijri. Kemudian aku pun naik ontaku, aku letakkan anakku di pangkuanku. Thumma kharajtu uridu zawji bil Madinah. Aku berjalan ke Madinah ingin bertemu dengan suamiku. Wa ma ma'aya min khalqillahi faqultu ataballagu man laqiya hatta aqduma ala zawji. Tidak seorang pun bersamaku. Aku akan berjalan sampai aku bertemu dengan seorang yang bisa mengantarkan aku sampai ke kota Madinah. Aku berjalan terus sampai aku tiba di suatu tempat namanya Tan'im. Tan'im kira-kira 7 kilo ke arah utara kota Mekah. Yaitu kalau kita mau ke Madinah kan lewat Tan'im. Sekitar 6 kilo, 7 kilo dari kota Mekah. Laqitu Utsman bin Talha bin Abi Talha. Aku bertemu dengan seorang namanya Utsman bin Talha bin Abi Talha. Utsman bin Talha bin Abi Talha waktu itu masih musyrik. Dia pemegang kunci Ka'bah. Dia dari Bani Abduddar, ya. Dari Quraisy juga. Maka dia berkata, dia kenal aku, dia mengatakan, ila aina ya binta Abi Umayyah, wahai putrinya Abu Umayyah. Abu Umayyah terkenal, sang dermawan, bapaknya Ummu Salamah, yang kalau bersafar dia yang tanggung semua biaya. Maka Utsman bin Talib bin Abi Talha berkata, hendak kemana wahai putrinya Abu Umayyah? Aku berkata, aku ingin pergi menuju suamiku di Madinah. Maka dia bertanya lagi, awama ma'aki ahad, tidakkah ada seorang yang menemani engkau? Faqultu la wallahi illallah wa baniya hadha. Tidak ada yang menemaniku demi Allah kecuali Allah dan putraku ini. Maka dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kasihan dia sama perempuan berjalan 450 kilo, 500 kilo dari Mekah menuju apa? Madinah. Padahal ini kafir. Dan dia tahu Ummu Salamah ingin menyusul kaum muslimin di mana kota Madinah. Tapi sifat pahlawannya atau sifat penolongnya membuat dia tidak tega membiarkan seorang wanita berjalan dari Mekah menuju Madinah sendirian tanpa ada yang menemani, cuma anak kecil yang dalam pangkuannya. Maka dia bilang, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan engkau. Maka dia pun fa akhadha bi khitamil ba'ir. Lihat bagaimana akhlak orang kafir ini. Tapi dia nanti masuk Islam. Tapi belakangan, ketika masih kafir. Maka dia pun memegang tali kekang ontaku, fantalaqa ma'i yahwi bi, maka dia pun berjalan bersamaku. Apa kata Ummu Salamah? Fa wallahi ma sabiha rajulun minal Arab qad ara annahu kana akram minhu. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang Arab pun yang lebih mulia daripada Utsman bin Talha bin Abi Talha. Kana idza balagal manzil ana khabi thumma stakhara anni. Kalau kami sudah berjalan dan kami ingin
nginap suatu tempat atau ingin istirahat, apa yang dia lakukan? Ini kan bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan siapa-siapanya. Satu dari Bani Makhzum, satu dari Bani Abduddar. Kalau kami ingin berhenti, maka dia pun menundukkan ontaku karena supaya Ummu Salamah bisa turun. Dia tundukkan ontaku di apa namanya? Dideremkan ontaku. Tsumma istakharani, kemudian dia menjauh dariku. Dia menjauh dariku hatta idza summa istakharani hatta idza nazala istakhara bi ba'iri fahatta anhu, ya. Kemudian jika dia setelah menjauh dariku, dia turun, kemudian dia ikat apa namanya? Kemudian dia menjauh, kemudian dia turun, kemudian dia istakhara bi ba'iri, kemudian dia menjauhkan ontaku, fahatta anhu thumma qayyada fi syajarah, kemudian dia pun ikat onta tersebut di sebuah pohon. Thumma tanaha ila syajarah fataja'a tahta, kemudian dia menjauh ke sebuah pohon dan dia tidur di situ. Jadi dia menjauh dariku intinya. Diturunkan, aku turun, dia bawa onta jauh, dia ikat, dia tidur di tempat yang jauh. Fa idza dana rawah, kalau sudah tiba waktu untuk melanjutkan perjalanan, qama ila ba'iri, dia datang ke ontaku, faqaddamahu, kemudian dia farahalahu, dia pasang pelananya, kemudian dia majukan ontanya dekat aku, ontaku di dekat, summa stakhara anni, kemudian dia pun menjauh, dia bilang irkabi, naik. Fa idza raqibtu wastawitu ala ba'iri, kalau aku sudah naik, kemudian aku sudah kokoh di atas ontaku, ata, dia baru datang. Baru dia memegang tali ontaku. Faqadahu hatta yanzila bi. Kemudian dia bawa lagi. Begitu cara dia. Jadi dengan penuh sopan santun, ya. Tidak ngobrol di tengah jalan. Lu kenapa kayak gini lu? Iya, enggak ada, dia enggak ada ambil kesempatan dalam apa? Kesempitan, enggak ada. Benar-benar dia sopan. Falam yazal yasna'u dzalika bi hatta aqdamanil Madinah. Dia terus begitu sampai aku tiba di kota Madinah. Coba 450 kilo perjalanan diam aja. Tuntun. Kalau mau istirahat, dia turunkan onta, kemudian dia menjauh. Kalau aku udah turun, dia balik lagi ambil ontaku, ikat, dia tidur jauh. Kalau aku mau berangkat lagi, dia siapkan ontanya, bawa depan aku, dia menjauh dulu. Dia bilang naik. Kalau sudah naik, baru dia datang lagi, baru dia tuntun. Terus begitu sampai 400 atau 500 kilometer. Sampai aku tiba di kota Madinah. Falamma nadhara ila qaryati Bani Amr bin Auf bi Quba. Tatkala sampai di Quba, dan itu ada kampung Bani Amr, itu tempat Abu Salamah tinggal di situ. Qala, dia berkata, "Zawjuki fi hadhil qaryah." Suamimu di kampung ini. Fadkhuliha ala barakatillah. Masuklah engkau kampung tersebut dengan keberkahan dari Allah. Tsumman sarafa raji'an ila Makkah. Kemudian dia balik pulang. Subhanallah. Ya. Dia tidak minta apa-apa, tulus membantu sang wanita tersebut. Seandainya Utsman bin Talha bin Abi Talha masuk ngantar dia sampai ke suaminya, kira-kira suaminya senang enggak Abu Salamah? Senang lah, Masya Allah, kau antar istriku sampai sini 500 kilo, mungkin dibikin walimah ketika itu. Kalau dia mau cari sanjungan, kalau dia mau cari upah, sama sekali enggak. Sudah selesai, saya pulang. Ini luar biasa nih laki-laki. Ya, luar biasa. Bagaimana dia menghargai ya istri orang lain. Ya. Tidak ngobrol-ngobrol, berduaan, ya. Makanya jangan sampai ada seorang kemudian ngobrol sama istri orang sampai 10 menit, 15 menit ditelepon tanpa diketahui oleh apa? Suaminya. Ini enggak boleh. Enggak boleh seperti ini. Hargai istri orang, ini istri orang. Tidak boleh kau berduaan dengan dia. Apalagi ngobrol-ngobrol sama dia, ya. Apalagi sampai 15 menit sampai setengah jam. Ada keperluan apa? Ngobrol sampai lama. Pasti ada sesuatu. Saya bilang tidak mungkin seorang lelaki ngobrol sama seorang wanita berdua-duaan sampai berlama-lama kecuali ada syahwat di situ. Pasti ada syahwat. Pasti ada kelezatan ketika ngobrol. Kalau enggak, ngapain dia ngobrol? Pasti ada kesenangan. Ngobrol sama istri 5 menit sudah bosan. Sama istri orang setengah jam kuat. Kenapa? Ada syahwat di situ. Ada syahwat di situ. Ya. Kalau ngobrol sama istri, habis lagi sibuk, matiin. Sama istri orang, ya gimana lagi ukhti? Gimana? Ada lagi yang bisa saya bantu? Ya.
Masih ada lagi enggak? Jangan ragu-ragu. Wah, lama. Lama. Pasti ada syahwat. Lihatlah bagaimana Utsman bin Thalib bin Abi Thalib mencontohkan pada kita, padahal dia kafir. Tapi dia memiliki akhlak mulia yang dimiliki oleh orang-orang Arab, tidak mengganggu istri orang. Makanya apa kata Antar bin Shaddad? Antar bin Shaddad adalah seorang penyair di zaman jahiliyah. Dia menyebutkan satu syair yang terkenal, dia mengatakan aguddu tarfi hina badat li jarati hatta yuwari jarati ma'waha. Aku tundukkan pandanganku ketika istri tetanggaku muncul. Sampai aku tundukkan pandangku sampai istri tetanggaku masuk rumahnya baru saya lihat lagi. Ini dia cerita tentang zaman jahiliyah yang masih ada kesopanan di antara mereka, ya, mengetahui bahwasanya orang Arab memiliki kecemburuan yang luar biasa. Maka bagaimana Utsman bin Talha bin Abi Talha luar biasa menemani Ummu Salamah perjalanan 450 atau 500 km dengan kesopanan luar biasa, tanpa ngobrol-ngobrol sama Ummu Salamah dan tidak minta upah sedikit pun. Akhirnya betapa bahagia dirasakan oleh Ummu Salamah ketemu dengan apa? Suaminya. Kita bisa bayangkan bagaimana kebahagiaan luar biasa setelah terpisah selama setahun. Berpisah dari istri itu menyedihkan. Apalagi istri berpisah dari apa? Suami, ya. Menyedihkan. Apalagi dulu enggak ada telepon. Udah duduk keluar nangis, enggak tahu mau ngapain. Suami gimana kabarnya? Kawin lagi enggak tahu. Sedih. Ketemu setelah setahun luar biasa, maka betapa bahagia Abu Salamah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Maka hiduplah mereka di kota Madinah. Ketika itu Rasulullah sallallahu istrinya Khadijah sudah meninggal. Setelah itu menikah dengan siapa? Setelah Khadijah meninggal, Rasulullah menikah dengan siapa? Aisyah, tapi belum digauli, ya kan? Belum digauli. Setelah itu menikah dengan siapa? Saudah. Kita sudah pernah bahas dengan Saudah. Kemudian Rasulullah SAW pindah ke Madinah, baru hidup serumah dengan siapa? Aisyah. Setelah itu Rasulullah SAW menikah lagi dengan Hafsah. Setelah itu Rasulullah SAW menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Baru kemudian Ummu Salamah. Tapi bagaimana pernikahan Nabi dan Ummu Salamah? Kita lanjutkan. Maka hiduplah Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Mereka punya anak 4, di antaranya Salamah, ada Umar, ada Zainab, ada saya lupa satunya lagi siapa. Mereka hidup punya anak 4 dengan hidup bahagia, dan Abu Salamah tidak berpoligami. Abu Salamah tidak berpoligami, istrinya cuma siapa? Ummu Salamah, ya. Wallahu alam, mungkin saja karena Abu Salamah tahu istrinya Ummu Salamah sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Maka kemudian hiduplah mereka, kemudian Abu Salamah ikut serta dalam perang Badar, ya. Jadilah dia mulia sampai dia termasuk dari Badriyin, yaitu orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadilah perang Uhud. Perang Uhud. Kembali lagi Abu Salamah ikut serta dalam perang Uhud. Akhirnya dia kena panah, ya, di adud. Adud itu ini lengan atas. Adud ini Sa'id namanya adud. Kena lengan atas, ya. Maka ketika pulang dari perang Uhud, Abu Salamah pun dirawat sekitar sebulan, ya. Dirawat oleh istrinya juga Ummu Salamah. Ya, sampai akhirnya sebentar. Intinya Abu Salamah, ya, akhirnya meninggal dunia, ya, radhiyallahu taala anhu. Terjadi perang lagi berikutnya, ya. Kemudian Abu Salamah ikut serta, kemudian akhirnya Abu Salamah meninggal dunia, ya, radhiyallahu taala anhu. Disebutkan ketika dalam suatu riwayat diriwayatkan, ya, ketika
Abu Salamah sedang sakit ya dan akan meninggal dunia, maka Ummu Salamah berkata kepada Abu Salamah, "Wahai Abu Salamah, sampai kabar kepadaku, tidaklah seorang wanita jika suaminya meninggal dunia, kemudian suaminya masuk surga, kemudian istrinya yang ditinggalkan tidak menikah lagi, kecuali Allah akan mengumpulkan keduanya di surga." Saya dengar seperti itu, wahai suamiku. Kalau ada seorang wanita suaminya meninggal, suaminya mau surga, istrinya tidak menikah sampai akhirnya meninggal, nanti Allah kumpulkan keduanya di surga. Dan ada hadis sahih, Rasulullah mengatakan, "Al-mar'atu li akhiri ma akhiri azwajiha." Seorang wanita di surga bersama suaminya yang terakhir. Makanya sebagian sahabat tidak mau nikah lagi supaya bisa bertemu lagi dengan apa? Suaminya. Di antaranya adalah Ummu Darda, tidak mau menikah lagi. Di antaranya adalah Nailah bintul Farafisah, istrinya Utsman bin Affan. Demikian juga tadinya Ummu Salamah pun ingin demikian, tidak mau menikah lagi. Maka dia berkata, "Fata'al uahiduka alla tazawwaj ba'di wala atazawwaj ba'dak." Maka kemarilah kita berjanji, ya, engkau tidak menikah setelahku dan aku tidak menikah setelah engkau. Kita sama-sama tidak menikah lagi. Kalau aku meninggal duluan, engkau tidak menikah. Kalau kau meninggal duluan, aku tidak menikah. Karena saling mencintainya. Maka Abu Salamah berkata, "Atuti'unani, wahai istriku, kau mau taat kepadaku?" Kata Ummu Salamah, "Na'am, aku akan taat." Kata Abu Salamah, "Idza mittu tazawwaji." Kalau saya meninggal, menikah aja. Tsumma rafa'a yadayhi da'iyan. Kemudian mengangkat kedua tangannya ingin berdoa, "Allahumma rzuq Ummu Salamah ba'di rajulan khairan minni." Ya Allah, anugerahkanlah kepada Ummu Salamah lelaki yang lebih baik daripada aku. La yahzunuha wa la yu'dhiha. Tidak membuat dia sedih dan tidak mengganggunya. Dan akhirnya Abu Salamah meninggal dunia. Di sinilah ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Ketika dia berdoa dengan lafal yang pertama, "Ya Allah, berilah aku musibah, berilah aku pahala di balik musibahku ini," dia bisa mengucapkan. Ketika dia mengucapkan yang kedua, "Gantilah dengan yang lebih baik," dia sempat berhenti. Dalam hatinya dia berkata, "Man khairun min Abi Salamah." Siapa sih lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Sehingga dia mau ucapkan, dia ragu-ragu karena siapa yang mau jadi suamiku lebih daripada saya? Artinya apa? Dia merasa selama ini dalam hidupnya suami terbaik siapa? Abu Salamah. Baik. Ini saya ingin berhenti dalam poin ini. Saya tanya sama ibu-ibu, apakah Abu Salamah suami terbaik di atas muka bumi? Tentunya tidak. Rasulullah lebih apa? Baik. Dan mungkin ada yang lebih baik daripada dia. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman. Semuanya laki-laki terbaik. Ada Abu Darda. Bukankah Ummu Darda ketika Abu Darda meninggal dia tidak mau kawin lagi? Kenapa? Karena dia merasa suaminya yang terbaik. Bukankah Nailah bintul Farafisah masih muda? Suaminya tua meninggal, Utsman. Dia tidak mau nikah lagi karena dia merasa suaminya yang terbaik. Ummu Darda, Abu Darda juga demikian. Jarak umur mereka sangat jauh. Puluhan tahun. Antara Ummu Darda dengan Abu Darda. Tapi ketika suami meninggal, dia tidak mau nikah lagi. Karena dia merasa suaminya yang terbaik. Demikian juga Rasulullah, suami yang terbaik. Tapi kenapa Ummu Salamah mengatakan demikian? Karena dia tidak pernah mengetahui lelaki yang lain. Di sinilah kunci kebahagiaan ketika dia tidak mengetahui ada lelaki yang lain dia sehingga merasa suami dia suami yang terbaik. Saya kasih gambaran sederhana. Kita kalau ibu-ibu ditanya, siapa ibu yang terbaik? Pasti ibu kita kan? Iya. Misalnya Ustaz Firanda, siapa ibu saya yang terbaik? Karena saya yang tahu ibu saya seperti apa terhadap saya. Padahal tentu masih ada ibu-ibu yang lebih hebat dari ibu saya. Tapi saya tidak pernah mengenal, saya tidak pernah mengetahui bagaimana sikap dia terhadap saya. Yang saya tahu adalah ibu saya terhadap saya. Maka di antara kunci kebahagiaan bagi orang wanita tidak mengenal laki-laki lain. Paham enggak ibu-ibu? Tidak membuat hubungan dengan laki-laki lain. Tidak chatting-chattingan sama laki-laki lain. Tidak japri-japrian sama laki-laki lain. Tidak DM-DM-an sama laki-laki lain. Apa lagi yang kurang? Japri, DM, chatting apa lagi? Kalau TikTok bisa japri enggak? Hah? Bisa? Oh, bisa.
TikTok bisa japri, IG bisa japri, Gojek juga bisa japri. Masya Allah, dia kasih tahu. Lengkap. Semakin seorang tidak mengetahui lelaki yang lain, dia semakin bahagia. Makanya wanita, ya ini maksudnya dibandingkan wanita yang pernah pacaran sebelumnya, dengan wanita yang tidak pernah pacaran, akan lebih bahagia wanita tidak pernah pacaran. Karena kalau dia pernah pacaran sebelumnya, dia ada namanya ingatan dia tidak hilang. Dia akan melakukan komparasi secara tanpa dia inginkan, dia akan membanding-bandingkan di suaminya dengan laki-laki sebelumnya. Maka saya bilang tadi, ini pelajaran, maksudnya Abu Salamah bukan suami yang terbaik. Tetapi Ummu Salamah merasa itulah suami yang terbaik karena itulah yang pernah dia kenal. Terlebih lagi Abu Salamah tidak poligami. Sehingga dia tidak pernah merasa sakit yang dialami oleh para madu-madu. Para madu pasti sakit lah, biasalah. Sesoleh apapun. Sarah istrinya Ibrahim kurang apa solehnya? Iya enggak? Kurang apa solehnya? Tapi tetap sakit, cemburu ketika Hajar punya anak. Istri Nabi kurang apa solehnya? Ada kecemburuan enggak? Ada. Ummu Salamah tidak pernah punya madu. Ya. Makanya ketika dia mau berdoa, ya Allah gantikan aku yang lebih baik, dia menahan lisannya. Dia merenungkan dalam dirinya, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Subhanallah, bagaimana para sahabat dulu luar biasa dalam berkhidmat kepada istri-istri apa? Mereka. Ya. Sampai istri mereka merasa suami mereka yang terbaik. Ya. Saya punya kawan, ini kisah nyata. Dia sudah meninggal ya. Dia nikah sama seorang wanita. Kemudian terjadi perceraian karena ada sebab tertentu. Bukan keinginannya, bukan keinginan sang, tapi ada sebab tertentu yang membuat mereka harus berpisah. Tapi ketika kawan saya meninggal, istri saya tanya sama mantan istrinya. Istri saya tanya, gimana? Semua keluar pujian, tidak ada celaan sedikit pun. Karena teman saya ini yang baik. Bahkan mencerai pun dalam kondisi apa? Baik. Banyak wanita kalau sudah cerai pasti maki-maki, enggak? Kurang ajar. Ketahuan ternyata dia begini. Casingnya doang, ternyata dalamnya lebih bagus. Menurut saya seperti itu. Tapi ini bagaimana seorang suami berbuat baik kepada istri sampai setelah dicerai pun masih terus memuji apa? Suaminya. Jadi, tapi saya katakan tadi, selain sahabat orang-orang mulia, di antara sebab seorang bisa meraih kebahagiaan, dia tidak mengenal laki-laki yang lain. Kapan dia membuka celah chattingan sama laki-laki lain, nonton laki-laki lain, dia mengurangi kebahagiaan dirinya. Ya. Maka semakin seorang bermaksiat kepada Allah, semakin dicabut kebahagiaan dari hatinya. Maka jangan spekulasi, jangan menghilangkan kebahagiaan kita. Kapan kita ingin mendapatkan kelezatan sesaat berhubungan interaksi dengan laki-laki lain, akhirnya kita menderita. Kebahagiaan dari dalam rumah tangga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku juga bagi laki-laki. Semakin laki-laki banyak mengenal hubungan-hubungan haram dengan wanita, chatting-chattingan, nonton yang tidak-tidak, dia semakin hambar di rumah sehingga dia tidak merasa bahagia dengan istrinya yang tadinya manis menjadi pahit. Kenapa? Dia sering melihat manis-manisan yang lain, gula-gula yang lain. Ya, kalau dia bermaksiat, itu berlaku bagi wanita. Maka ini pelajaran bagi kita, para ibu-ibu, ya, baik yang sudah menikah belum menikah, untuk menjaga diri agar merasakan bahagia dalam rumah tangga. Caranya dengan sejauh mungkin tidak interaksi dengan laki lain, dengan interaksi yang haram. Taib. Setelah habis masa iddah Ummu Salamah, wanita cantik, masih muda. Ketika itu umurnya berapa kira-kira? Jadi suaminya mungkin meninggal sekitar tahun 3 Hijriah kira-kira ya. 3 Hijriah. 2 atau 3 Hijriah kurang lebih. Ummu Salamah umurnya berapa ketika itu? Ingat, dia lahir 24 tahun sebelum hijrah. Berarti umurnya kira-kira berapa? Sekarang suaminya meninggal 3 Hijriah. Kira-kira umurnya berapa? Tinggal 24 tambah 3 ibu-ibu. 27. Kan dia lahir 24 tahun sebelum apa? Hijrah. Ketika hijrah umurnya berapa?
24. Tahun 3 Hijriah berarti umurnya 27. Masih muda atau sudah tua? Masih muda ditinjau dengan ibu-ibu. Ditinjau dengan Aisyah dan Hafsah masih sudah tua. Taib. Wanita usia 27, cantik jelita, siapa yang tidak ingin melamarnya? Begitu masa idahnya selesai, datang Abu Bakar As-Siddiq. Karena zaman dahulu saya sering sampaikan, zaman dahulu tidak ada dalam tanda kutip janda nganggur tuh enggak ada. Pokoknya ada janda, ada laki-laki yang langsung menikahi, entah membantu istri temannya. Dulu biasa, kalau sekarang ya bahaya. Ada macam-macam tuduhan macam-macam. Dulu biasa, ada suami teman meninggal, istrinya diambil untuk menolong istrinya, menolong anak-anaknya, dijaga kehormatannya. Taib. Abu Bakar As-Siddiq datang kemudian melamarnya. Tapi Ummu Salamah tidak ingin menikah. Ditolak dengan kelembutan. Kemudian maju lagi Umar. Siapa lagi yang kurang? Umar maju, ditolak juga. Akhirnya datang lamaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Ummu Salamah waktu berdoa, "Ya Allah, gantikanlah aku yang lebih baik daripada suamiku." Dia tidak berani ngomong, namun karena sunnah Nabi, kalau kita terkena musibah, kita doa dengan doa tersebut. Urus serahkan kepada Allah. Maka meskipun sepertinya mustahil ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, tetap dia berdoa, "Wa khlufli khairan minha." Ya Allah, gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Ternyata Allah kirim siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa tidak bahagia ketika datang lamaran dari manusia terbaik di alam semesta, manusia yang berakhlak terbaik di alam semesta, yang paling indah senyumannya, ya, paling baik terhadap istri-istrinya, semua sempurna ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka semua berhijrah karena nurut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat rela mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang suaminya rela mati juga demi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sang lelaki tersebut melamar Ummu Salamah. Tapi Ummu Salamah dia agak antara mau dan tidak mau. Dia tidak pede ketika dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia memajukan 3 uzur untuk menolak Nabi. Bukannya tidak mau, tapi saya ada 3 uzur. Dia kasih syubhat. Hal untuk menolak Nabi, ya, karena mungkin dia tidak enak, tidak pede. Dia mengatakan, Rasulullah, ya. Dia mengatakan ada 3 hal yang buat saya artinya tidak menjadi masalah bagi saya. Pertama, saya adalah memiliki anak. Yang pertama dia bilang, ana imra'atun ghaira. Ini imra'atun ghaira. Aku adalah wanita yang sangat pencemburu. Bisa jadi ini sebab kenapa Abu Salamah tidak menikah lagi. Karena Ummu Salamah terkenal sangat apa? Pencemburu. Ana imra'atun ghaira. Aku adalah wanita yang sangat pencemburu. Yang kedua, wa musinna. Aku sudah tua. Yang ketiga, wa ana musbiyah. Aku punya anak-anak yatim 4 orang. Taib. Ummu Salamah tahu Rasulullah sudah punya istri banyak. Sudah ada Saudah, sudah ada Aisyah, sudah ada apa? Hafsah, ada Zainab bintu Khuzaimah. Dia yang kelima. Dia yang kelima atau yang keempat. Dia udah bayangin nanti punya suami, punya madu-madu, padahal dia sangat apa? Pencemburu. Dia bilang dia sudah tua bandingkan dengan istri Nabi yang lain, masih muda-muda. Aisyah masih 9 tahun, masih 11 tahun ketika atau 12 tahun. Hafsah juga masih muda. Dibandingkan dengan saya, dia termasuk tua. Yang keempat disebutkan lagi, tidak ada wali-waliku yang hadir untuk ngurusin kita, ya. Oleh karenanya maka Rasulullah SAW akhirnya tetap mau menikahinya. Rasulullah SAW berkata, adapun kecemburuanmu, maka aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkannya darimu. Maka Rasulullah berdoa, akhirnya Ummu Salamah tidak lagi pencemburu. Berkat doa Nabi SAW. Bukan berarti dia tidak punya cemburu, tetap punya cemburu. Tapi cemburu yang berat itu tadi hilang. Makanya tidak kita baca dalam sejarah Ummu Salamah bermasalah dengan madunya istri Nabi yang lain gara-gara cemburu, enggak ada. Enggak ada. Aisyah sering cemburu, Hafsah cemburu, ya. Ya. Tapi Ummu Salamah tidak diriwayatkan sampai kepada kita ribut dengan madunya gara-gara
cemburu. Mungkin berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, adapun engkau sudah tua, aku lebih tua jauh dari ibu. Beda berapa tahun? Jauh. Jauh ya. Berapa tadi? 29 tahun, jauh. Adapun anak-anakmu, aku yang akan apa? Rawat. Nah, ini suami yang hebat. Nikah dengan janda, dia ngurus apa? Anak-anaknya. Ada orang mau nikah dengan janda, sudah jandanya aja diambil. Anaknya saya enggak mau ngurus ya. Janganlah begitu. Kalau mau berbuat baik sekalian. Nikahi janda dapat pahala, ngurus anak yatim apalagi juga dapat apa? Pahala. Ini maunya anaknya aja, jandanya ya anaknya enggak mau. Ada yang begitu? Ada. Baik. Akhirnya menikahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, maka semenjak itu Ummu Salamah menjadi Ummul Mukminin, karena dia telah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya keutamaan Ummu Salamah sangat banyak, di antaranya beliau adalah wanita yang cerdas. Di antara kisah yang masyhur ya adalah ketika peristiwa Al-Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah. Yaitu sekitar tahun 6 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW hendak umrah pada tahun 6 Hijriah membawa sahabat sekitar 1.500 orang atau 1.400 orang atau 1.300 orang, ada riwayat berbeda. Rasulullah SAW pun berangkat ingin umrah, tahu-tahu dihadang oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya terjadilah kesepakatan namanya perjanjian damai Al-Hudaybiyah, karena perjanjian tersebut dilakukan di suatu lokasi namanya Al-Hudaybiyah. Isi perjanjian tersebut, kaum muslimin dan kaum Quraisy gencatan senjata selama 10 tahun. Dengan syarat, jika ada seorang muslim yang kabur dari Mekah menuju Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah, tidak boleh diterima. Tapi kalau ada orang kabur dari Madinah, ingin gabung sama orang Quraisy, biarin. Ini sudah membuat jengkel para sahabat. Jadi syarat pertama, kalau ada orang Islam yang kabur dari Mekah ingin gabung dengan kaum muslimin di kota Madinah, harus dikembalikan, tidak boleh terima. Adapun kalau ada yang kabur dari Madinah menuju Mekah, harus dibiarin. Ini membuat mereka jengkel. Yang kedua, umrah tidak jadi umrah. Boleh umrah tahun depan. Itu pun kalau masuk di Mekah hanya boleh 3 hari, tidak boleh lebih. Ini juga memberatkan. Ya, memberatkan para sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW tanda tangan. Intinya maksudnya setuju. Ketika Rasulullah SAW setuju dan akhirnya umrah harus dibatalkan karena tidak bisa masuk kota Mekah, maka Rasulullah menyuruh para sahabat, ayo cukur gundul rambut kalian dan potong 99 kalian. Karena kalau umrah atau haji batal, harus cukur dan harus potong apa? Kambing atau onta yang mereka bawa. Bayangkan mereka sudah bawa hewan dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah sampai 430 kilo. Karena Hudaybiyah dengan Mekah tinggal 20 kilo. Tinggal 25 kilo. Jadi mereka sudah jalan dari Madinah menuju Mekah 430-an kilo. Sudah mau sampai, tahu-tahu mereka dihadang. Dan hewan-hewan yang mereka bawa ini harusnya sampai ke Mekah. Dan mereka harusnya tinggal tawaf sa'i. Mereka dilarang, harus batal. Seandainya batal masih 300 kilo lagi, enak. Ini sudah tinggal dekat lagi, sebentar lagi mau umrah. Akhirnya para sahabat tidak mau ketika itu. Kata Nabi, batalkan umrah kalian, cukur rambut, potong kambing. Sahabat tidak ada yang mau. Sampai Rasulullah sedih. Kenapa para sahabat tidak mau? Para sahabat ingin Nabi berubah pikiran. Sudah, kita enggak usah batalin, kita perang aja, mati masuk surga. Di antaranya yang memprovokasi hal ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita mengalah? Bukankah kalau kita meninggal, perang kita masuk surga, mereka mati mampus masuk neraka? Kata Nabi, iya. Tapi ini perintah Allah. Akhirnya Umar diam. Ini perintah Allah. Ketika Nabi bilang, potong rambut, cukur rambut, potong hewan, sahabat masih tidak mau. Nunggu Nabi berubah pikiran. Siapa tahu belum final, karena bisa saja hukum berubah. Mereka nunggu-nunggu. Akhirnya Rasulullah masuk ke kemah dengan sedih, ketemu dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah mengatakan, kenapa Anda sedih? Rasulullah cerita, curhat sama istrinya. Maka Ummu Salamah kasih ide, ya Rasulullah. Dia tahu para sahabat sangat nurut sama Nabi. Anda keluar enggak usah ngomong sama siapa-siapa. Panggil tukang cukur, cukur rambut, potong sembelih hewan. Akhirnya Nabi keluar dari kemah, tidak ngomong sama-sama, dia panggil tukang cukurnya, rambut dicukur, potong hewan, semua sahabat langsung apa? Ikut. Karena berarti tidak bisa lagi berubah apa? Pendapat Nabi.
Ini idenya dari siapa? Ummu Salamah. Ini dalil bosnya diskusi sama istri, curhat sama istri tidak jadi masalah, diskusi, cari solusi. Di antara juga ketika kejadian yang lain yang menunjukkan bagaimana cerdasnya Ummu Salamah, ada dua orang yang suka mengganggu Nabi, yang dua-duanya adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi. Abdul Muttalib punya anak, di antaranya Abdullah bapaknya Nabi, di antaranya Abu Talib, di antaranya Abu Lahab, di antaranya Hamzah, di antara paman Nabi ada namanya Al-Harith. Ini paman Nabi, namanya Al-Harith bin Abdul Muttalib. Al-Harith punya anak namanya Abu Sufyan. Berarti dia sepupunya siapa? Nabi. Ya enggak? Ya enggak? Al-Harith kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi. Tapi dia suka mencela Nabi. Sepupu tapi juga ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada sepupu Nabi namanya Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ini siapa Abdullah ini? Sepupunya Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah namanya Ummu Salamah binti Abu Umayyah ibnul Mughirah. Ya, ini saudaranya siapa? Saudaranya Ummu Salamah. Oh, saudaranya Ummu Salamah Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Berarti ini juga sepupu Nabi karena ibunya Ummu Salamah Oh enggak. Ini saudaranya Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah namanya Hind bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Baik. Keduanya ternyata ingin masuk Islam. Dan mereka dahulu suka mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fatu Makkah, mereka ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka ingin minta maaf, ingin masuk Islam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bicara dengan mereka karena mereka suka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ummu Salamah ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika wa sihrika ashqan nasi bika." Ya Rasulullah, jangan sampai sepupumu dan juga iparmu menjadi orang yang paling sengsara dengan engkau. Ini nasihat. Maksudnya Ummu Salamah ingatkan, ini orang yang mau ketemu kamu saudaramu. Pertama, Abu Sufyan bin Harith sepupumu, yang kedua Abdullah saudara iparmu. Jangan mereka sengsara dengan engkau. Akhirnya Rasulullah SAW berubah dan akhirnya Rasulullah SAW menerima mereka berdua untuk masuk Islam. Maka ini menjelaskan tentang bagaimana cerdasnya Ummu Salamah dalam berbicara, dalam mengambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Ummu Salamah radhiyallahu anha mencapai usia yang panjang, umurnya lebih dari 80 tahun ya. Dan beliau meninggal dan dia adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Istri Nabi yang paling terakhir meninggal adalah Ummu Salamah ya. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal setelah meninggal seluruh khulafaur rasyidin. Meninggal di zaman Yazid bin Muawiyah setelah wafatnya Al-Husain. Al-Husain dibunuh di zaman Yazid bin Muawiyah, dibunuh dengan kejam di Karbala. Sampailah kabar wafatnya cucu Nabi Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib kepada Ummu Salamah, maka Ummu Salamah sangat bersedih. Akhirnya beliau juga meninggal dunia di tahun 61 Hijriah dengan umur sekitar 84 tahun. Sekitar 84 tahun dialah istri Nabi yang terakhir meninggal dunia radhiyallahu taala anha. Dialah Ummu Salamah al-Muhajirah, sang wanita yang berhijrah, hijrah 3 kali, hijrah ke Habasyah 2 kali dan hijrah ke Madinah sekali, dan dialah ibunda kita semua. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.